Yohanes pasal 1, hari Kamis tanggal 25 Desember 2025. Bersyukur untuk hari Natal, kita peringati di seluruh dunia hari kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke bumi untuk menyelamatkan kita. Sekarang dia bukan bayi Natal lagi, dia sudah menjalani kehidupan di bumi dan sudah kembali di surga bersama dengan Bapa sampai waktunya dia datang kembali. Dan kita bersyukur di hari Natal tahun 2025 ini kita memulai pembacaan Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya, pertama-pertamanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ayat 3 ini mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa ya? Firman. Firman yang pada mulanya adalah firman, tidak ada apa-apa sebelumnya kecuali dan hanyalah firman satu-satunya. Dan ini di Kejadian juga menuliskan di Kejadian 1, pada mulanya. Ada kata pada mulanya yang sama di kitab Yohanes ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini pada mulanya di Kejadian 1 pasal ayat 1, dan di Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Masih kosong, bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi seluruh samudra raya, tapi roh Allah sudah ada di sana. Roh Allah firman di sini. Kita percaya Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ini pada mulanya ada di situ, ada firman. Dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi kalau kita pegang ayat 3 ini, tidak ada satu pun yang ada yang kita lihat hari ini kalau bukan Dia yang telah menjadikannya. Dia menjadikan, sesudahnya nanti yang kita bisa bilang kenapa rumah, kan itu rumah orang yang bangun. Itu awalnya dari Tuhan. Tuhan kasih hikmat kepada manusia, mengajarkan segala sesuatu. Jadi intinya tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan tanpa Dia. Dia sumber segala sesuatu. Ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kehidupan ada di dalam Dia, di dalam firman yaitu Allah sendiri, di dalam Dia yaitu Yesus Kristus. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kalau ada terang yang bercahaya, kegelapan tidak bisa menguasainya. Segelap bagaimanapun, kalau ada terang sekecil apapun terang itu bercahaya, pasti kegelapan sirna. Dan ini di konfirmasi firman Tuhan, bukan mengkonfirmasi karena firman Tuhan memang ada di sana. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi untuk mengusir kegelapan, satu-satunya jalan adalah bawa terang. Terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes bukan terang itu, tapi dia yang datang terlebih dahulu menjadi saksi, memberi kesaksian tentang terang itu, yaitu Yesus. Supaya apa? Fungsi kesaksian supaya oleh kesaksian Yohanes itu semua orang menjadi percaya tentang terang itu.
Terang yang bagaimana? Terang yang sesungguhnya di ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yang menerangi setiap orang tadi ada kegelapan saat tidak ada terang, ya ada gelap, tetapi saat ada terang datang, kegelapan itu pergi. Dan inilah yang ayat 9 tuliskan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Kegelapan apapun yang ada di dalam diri setiap orang, saat terang itu datang dan kita terima, terang itu yang akan menyingkirkan setiap kegelapan, dan itu sedang datang ke dalam dunia. Hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Terang yang sesungguhnya itu yang datang ke dalam dunia, yang menerangi hati kita, hati setiap orang yang mau menerima Dia. Setiap kegelapan-kegelapan yang ada di dalam hati kita, hati setiap manusia, saat menerima terang yang sesungguhnya itu, maka kegelapan itu pasti akan sirna. Kita bersama-sama mengucapkan selamat Natal kepada semua yang percaya kepada Tuhan di seluruh dunia, dan mengucap syukur untuk terang yang sesungguhnya itu yang telah datang menerangi hati kita hari ini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, jadi barang siapa yang menerima terang itu yang datang, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi diberi kuasa saat mempercayai terang yang sesungguhnya itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus kita tahu diperanakan bukan dari keinginan seorang laki-laki secara jasmani, melainkan dari Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saat firman ini dituliskan, ini dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, siapa firman tadi? Ada di ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dikatakan di ayat 14, dia telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia ribuan tahun yang lalu, sudah memberikan hidupnya. Kita baca di kitab Lukas yang kita sudah selesaikan, bagaimana dia memberikan hidupnya, menyerahkan nyawanya di kayu salib, tetapi bangkit kembali dan naik ke surga sampai waktunya lagi datang untuk kedua kalinya. Ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur kita berada di zaman kasih karunia, di mana kasih karunia itu dan kebenaran itu datang oleh Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, dan barang siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa dan mendapat anugerah untuk diselamatkan. Ini yang Yesus kerjakan, kasih karunia dan kebenaran. Kalau hukum Taurat Musa yang berikan, tetapi kasih karunia dan kebenaran hanya Yesus satu-satunya yang memberikannya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita baca tadi ayat 4, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Mari kita percayai hidup yaitu Yesus, terang dan kebenaran yaitu Yesus, supaya di dalam diri kita selalu terbit kebenaran, selalu ada terang Kristus setiap waktu di dalam hati kita. Ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kita lanjut ke perikop kedua, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri.
Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menyatakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Ini kesaksian Yohanes tentang dirinya saat beberapa orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepada Yohanes untuk bertanya siapa dia sebenarnya, karena ada yang pikir dia itu Mesias, Elia. Tapi Yohanes Pembaptis saat itu mengatakan bahwa akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dan pada saat Nabi Yesaya sampaikan nubuatan itu masih jauh sekali sebelum Yohanes Pembaptis lahir, tetapi sudah dinubuatkan, dan Nabi, perpanjangan lidah Tuhan itu, saat Tuhan sampaikan pesan kepadanya pasti akan digenapi. Nah, hidup Yohanes dan hidup Tuhan Yesus menggenapi semua nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh nabi-nabi di zaman Perjanjian Lama. Ayat 24, "Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, 'Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?' Yohanes menjawab mereka, katanya, 'Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.' Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis." Yohanes menyatakan dirinya dia bukan Mesias. Dia hanya mendahului untuk bersaksi tentang dia, untuk meluruskan jalan bagi Tuhan, seperti yang sudah disampaikan dan dinubuatkan terlebih dahulu. Dan dia mengatakan, "Aku tidak layak bahkan membuka tali kasut dia pun." Maksudnya Yesus, dia tidak layak. Perikop yang ketiga, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Jadi Yohanes menyatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus satu-satunya anak domba Allah yang menggantikan ribuan domba-domba yang sudah dipersembahkan di zaman Perjanjian Lama penghapus dosa. Yesus menyerahkan dirinya satu kali sebagai anak domba Allah untuk menghapuskan dosa seluruh dunia bagi siapa yang mau percaya dan menerima dia dan mengakui dia sebagai juru selamatnya. Ayat 32, "Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, 'Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah.'" Yohanes saat membaptis Tuhan Yesus, kita sudah baca ada di kitab Matius dan ada di kitab Lukas juga ya, Markus. Semuanya di situ menggambarkan bahwa setelah Yesus keluar dari air, setelah dibaptis oleh Yohanes, langit terbuka dan Roh Tuhan turun dalam bentuk burung merpati, dan ada suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan ayat 34 ini Yohanes berkata, "Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah."
Yohanes diberi penglihatan, dipercayakan Tuhan membaptis Yesus, dan dia memberi kesaksian tentang itu, bahwa ia inilah anak Allah, benar-benar dia adalah anak Allah. Dan anak Allah itu adalah terang yang datang menerangi setiap orang yang mau menerima terang itu di dalam hidupnya. Perikop yang terakhir, murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Jadi ini besoknya lagi ini Yohanes ada murid-murid ya, dan di situ Yohanes berdiri dengan 2 orang muridnya. Nah, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Ya, Yohanes selalu memanggil Yesus anak domba Allah. Di ayat yang ke-29 tadi sudah dikatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Di ayat 36 dikatakan lagi kepada kedua muridnya, "Lihatlah anak domba Allah." Nah, ayat 37 ketika kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya. Jadi 2 murid Yohanes mendengar apa yang guru mereka, yaitu Yohanes, katakan bahwa lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Mendengar ya, jadi 2 murid ini mendengar bahwa Yesus anak domba Allah itu, mereka pergi mengikuti Yesus. Nah, di ayat 38, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. 2 murid dari Yohanes saat mendengar Yohanes bilang bahwa lihatlah anak domba Allah mengikuti Yesus. Nah, waktu Yesus melihat mereka, Yesus tanya, "Apa yang kamu cari?" Yang dijawab, "Ya, Rabi, guru, di mana engkau tinggal?" Mereka cuman sepertinya ya, kalau ngikut seperti itu, tapi cuma tanya, "Di mana tempat tinggalmu?" Padahal pasti adalah kerinduan lain di dalam hati kedua murid ini, tetapi jawaban mereka adalah, "Di manakah engkau tinggal?" Nah, nanti Yesus juga bilang jawabannya, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mungkin kalau bertanya yang lain ya, Tuhan Yesus akan memberitahukan yang lain juga. Tetapi yang mereka tanya ini adalah, "Di manakah kamu, apakah yang kamu cari?" Dan yang mereka tanya adalah, "Di manakah engkau tinggal?" Seperti jawab, "Di mana rumah Yesus?" Daripada tanya Yesus, "Kami rindu keselamatan," atau yang lainnya, mereka tanya rumah, tempat di mana Yesus tinggal. Nah, jadi sesudah itu Yesus bilang, mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, karena Yesus mengajak, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Apa yang kita mau tanyakan kepada Yesus hari ini kalau dia tanya, "Apa yang kamu cari?" Pastinya kita rindu akrab, intim dengan Yesus setiap hari, untuk kita bisa tahu hatinya, kerinduannya melalui kehidupan kita setiap hari. Dan kita mohon Roh Kudus menuntun kita untuk mengerti kehendak Bapa dari hari ke hari dalam hidup kita. Ayat yang ke-40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi 2 orang tadi, salah satunya adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Jadi Andreas yang bertemu dulu, dia sampaikan kepada Simon Petrus, dan dia sampaikan, "Kami telah menemukan Mesias." Nah, pastinya waktu mereka tinggal di rumah Tuhan Yesus yang disampaikan di ayat sebelumnya, ada cerita-cerita dan mereka berbagi sama Yesus, nggak tinggal begitu saja. Dan di situ mereka, Andreas mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi dia berbagi juga, bersaksi lagi kepada Simon saudaranya yang mengatakan, "Kami telah menemukan Mesias." Dan setelah itu dia bawa lagi Simon Petrus ke Yesus,
dan Yesus memberi nama baru kepada Simon, yaitu Kefas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Jadi satu kampung dengan Andreas dan Petrus, ini namanya Filipus. Yesus panggil untuk mengikut dia. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Kalau kita lihat, ini dimulai dari Yohanes Pembaptis bersaksi kepada dua muridnya ini, salah satunya Andreas, bersaksi lagi ke Simon Petrus, nanti ada Filipus lagi, dan setelahnya ada Filipus itu satu kampung dengan berasal dari Betsaida, satu kampung dengan Andreas dan Petrus. Filipus lagi bertemu dengan Natanael. Kita lihat bagaimana dari satu orang ke satu orang berikutnya kesaksian tentang Yesus disampaikan. Dari satu orang, dari Yohanes yang membuka jalan untuk Tuhan, turun lagi, semakin meluas, orang akhirnya mengenal Yesus. Dan ini dari Filipus turun lagi kepada Natanael. Nah, demikian juga dalam hidup kita hari ini, dari satu kehidupan yang disentuh oleh Tuhan, terang Kristus menyentuh hidup kita, dibagikan lagi ke teman, dibagikan ke keluarga, dibagikan kepada orang lain. Dan bagi siapa yang mau menerima, kita lihat keselamatan disampaikan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu hati ke hati yang lain. Ini yang terjadi di saat kehidupan Tuhan Yesus. Murid-muridnya disentuh satu demi satu dengan yang lain berbagi, membagikan kesaksian. Mari dan lihatlah, aku sudah bertemu dengan dia. Ya, seperti yang disampaikan oleh Andreas sebelumnya, kami telah menemukan Mesias. Dilanjutkan lagi oleh mereka kepada Filipus lanjut kepada Natanael. Nah, masih ada sedikit. Natanael bilang, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Sepertinya dia nggak percaya apa bisa ada yang baik dari Nazaret, tetapi yang tidak mungkin menurut manusia mungkin bagi Tuhan. Ayat 47, Filipus ajak lagi, "Ayo mari kita lihat." Jadi dari keraguan-raguan Natanael, tetapi Filipus ngajak. Jadi ada bagian-bagian dari kita untuk membagikan kebenaran dan membuat orang lain percaya. Di sini pastinya Roh Kudus yang menuntun, bukan dengan kuat gagah kekuatan sendiri. Yohanes Pembaptis, Andreas, Simon Petrus, Filipus, semua karena Roh Tuhan yang menuntun, yang memberi kekuatan di sana. Bukan kuat dan gagah yang bisa narik orang, tetapi hanya kekuatan daripada Tuhan sendiri. Nah, ayat 47 kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Yesus baru bertemu Natanael, langsung dilihat dia ini orang Israel sejati, dia tidak palsu, dia tidak bermuka dua, dia tidak pakai topeng di hidupnya. Nah, Tuhan mau terus kita mengenal kebenaran, mengenal terang itu, karena saat terang itu datang menyinari kita, tidak ada lagi kepalsuan. Kita bisa hidup jujur, yang selalu Tuhan Yesus rindukan, hidup yang jujur di hadapan Dia tanpa kepalsuan. Ayat 48 kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Pasti kaget ini Natanael, bagaimana dia bisa kenal saya? Pertama kali saya kenal dia hari ini. Kenapa dia bisa langsung tahu saya ini orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya? Nah, Yesus bilang, sebelum Filipus memanggil engkau, yang ngajak dia datang, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Tuhan kenal kita satu persatu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan sangat tahu karakter-karakter kita masing-masing. Dia mengasihi kita dan dia rindu kita dekat kepada Dia.
Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Kita mengucap syukur di hari Natal ini mendapatkan firman kebenaran tentang murid-murid Yesus yang pertama di sini, bagaimana Natanael yang terkagum-kagum melihat Yesus, mengenal dia sebelum melihatnya sebelumnya, dan Tuhan Yesus berkata bahwa hanya karena saya berkata bahwa melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu saat mempercayai terang yang sesungguhnya itu, yang menerangi setiap orang. Nah, biar terang Kristus hari ini menerangi kita, supaya kita bisa melihat hal-hal yang lebih besar yang Dia siapkan untuk kemuliaannya dinyatakan di muka bumi ini. Selamat hari Natal, Immanuel, damai dan sukacita di hati bersama semua keluarga. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.